Shalom, selamat malam, salam damai sejahtera untuk kita semuanya. Kita akan mulai ibadah rumah tangga pada saat malam hari ini. Siapkan hati dan pikiran kita kepada Tuhan. Keluarga adalah tempat pola pembinaan iman dan karakter keluarga diciptakan Tuhan untuk menjadi teladan bagi lingkungannya. Marilah bersyukur untuk keluarga dan rumah tangga yang dianugerahkan Tuhan kepada kita untuk kita saling melayani. Mari kita berdiri, kita menghadap Tuhan dengan kita memuji Tuhan dari Gita Bakti nomor 15, bait pertama dan kedua. Haleluya, puji Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa yang bertahta di dalam sorga, Allah yang baik, yang kami sembah dan kami puji dan kami muliakan dalam Tuhan kami, yaitu Tuhan Yesus Kristus. Segala puji dan syukur kami sampaikan kepada Engkau Bapa atas pertolongan Engkau dalam kehidupan yang kami jalani. Engkau memberikan berkat yang luar biasa bagi kehidupan kami. Ya Tuhan, ajar kami untuk selalu mengucap syukur dengan segala berkat-berkat Tuhan dalam kehidupan kami yang kami jalani ini. Ya Tuhan Allah yang baik, kami datang ke hadirat-Mu pada saat ini. Kami datang untuk beribadah, untuk memuji dan memuliakan nama-Mu. Lewat ibadah kami ini ya Tuhan, kiranya ibadah kami ini berkenan di hadapan-Mu. Dan kiranya Tuhan hadir tempat ini dan menguduskan tempat ini, sehingga ibadah kami boleh berjalan dengan baik dari awal, pertengahan hingga akhirnya. Ya Tuhan, kami juga berdoa untuk hamba-Mu yang akan menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Kiranya Tuhan berikan hikmat dari surga, sehingga apa yang Dia sampaikan adalah kebenaran firman Tuhan. Ampuni dosa dan kesalahan kami. Kiranya dosa dan pelanggaran kami ini Tuhan tidak menghalangi akan doa dan permohonan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa mengucap syukur. Amin. Mari kita membaca Mazmur pujian, yaitu Mazmur pujian terambil dari 111 ayat yang pertama sampai 10. Kebajikan Allah. Haleluya. Aku mau bersyukur kepada Tuhan dengan segenap hati. Dalam lingkungan orang-orang benar dan dalam jemaah. Besar perbuatan-perbuatan Tuhan, layak diselidiki oleh semua orang yang menyukainya. Agung dan bersemarak pekerjaannya, dan keadilannya tetap untuk selamanya. Perbuatan-perbuatannya yang ajaib
dijadikannya peringatan. Tuhan itu pengasih dan penyayang. Diberikannya rezeki kepada orang-orang yang takut akan Dia. Ia ingat untuk selama-lamanya akan perjanjiannya. Kekuatan perbuatannya diberitakannya kepada umatnya dengan memberikan kepada mereka milik pusaka bangsa-bangsa. Perbuatan tangannya ialah kebenaran dan keadilan. Segala titahnya teguh, kokoh untuk seterusnya dan selamanya. Dilakukan dalam kebenaran dan kejujuran. Dikirimnya kebebasan kepada umatnya. Diperintahkannya supaya perjanjiannya itu untuk selama-lamanya. Namanya kudus dan dahsyat. Permulaan hikmat adalah takut akan Tuhan. Semua orang yang melakukannya berakal budi yang baik. Puji-pujian kepadanya tetap untuk selamanya. Puji Tuhan, kita boleh membaca Mazmur pujian. Kita akan mendengarkan firman Tuhan. Namun sebelum kita mendengarkan firman Tuhan yang akan disampaikan oleh Bapak Penatua Wagiman, kita kembali memuji Tuhan dari Kidung Jemaat nomor 16 ayat yang pertama dan kedua. Ya Khalik semesta. Jemaat kasih Tuhan, marilah kita bersama-sama berdoa, menyatukan hati sebelum kita menerima kebenaran firman Tuhan pada malam hari ini. Mari kita berdoa. Allah Bapa yang bertata kerajaan surga yang mulia, Allah yang senantiasa kami puji, kami muliakan di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Pada malam hari yang indah ini Tuhan, bersama jemaat-Mu, kami bersama-sama beribadah untuk memuji muliakan nama Tuhan. Terlebih dari itu Tuhan, kami akan bersama-sama akan mendengar akan kebenaran firman. Oleh sebab itu Tuhan, kiranya Engkau urapi hati dan pikiran kami dengan kuasa Roh Kudus-Mu, agar kami dimampukan untuk memahami, mengerti apa yang menjadi maksud dan kehendak-Mu dalam firman pada malam hari ini. Untuk itu Tuhan, berfirmanlah kepada anak-anak-Mu. Sesungguhnya anak-anak-Mu telah siap untuk mendengar, bahkan untuk melakukan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami menyambut firman. Amin. Jemaat kasih Tuhan, marilah berdiri. Kita mendengar firman Tuhan yang terdapat pada 1 Korintus 8 ayat 1-13 yang menyatakan, tentang persembahan berhala. Tentang daging persembahan berhala kita tahu. Kita semua mempunyai pengetahuan. Pengetahuan yang demikian membuat orang menjadi sombong, tetapi kasih membangun. Jika ada seorang menyangka bahwa ia mempunyai suatu pengetahuan, maka ia belum juga mencapai pengetahuan sebagaimana yang harus dicapainya. Tetapi orang yang mengasihi Allah, ia dikenal oleh Allah. Tentang hal makan daging persembahan berhala, kita tahu tidak ada berhala di dunia dan tidak ada Allah lain daripada Allah yang esa.
Sebab sungguh pun ada apa yang disebut Allah, baik di surga maupun di bumi. Dan memang benar ada banyak Allah dan banyak Tuhan yang demikian. Namun bagi kita hanya ada satu Allah saja, yaitu Bapa, yang daripadanya berasal segala sesuatu, dan yang untuk Dia kita hidup, dan satu Tuhan saja, yaitu Yesus Kristus, yang olehnya segala sesuatu telah dijadikan, dan yang karena Dia kita hidup. Tetapi bukan semua orang yang mempunyai pengetahuan itu. Ada orang yang karena masih terus terikat pada berhala-berhala, makan daging itu sebagai daging persembahan berhala. Dan oleh karena hati nurani mereka lemah, hati nurani mereka itu dinodai olehnya. Makanan tidak membawa kita lebih dekat kepada Allah. Kita tidak rugi apa-apa kalau tidak kita makan, dan kita tidak untung apa-apa kalau kita makan. Tetapi jagalah supaya kebebasanmu ini jangan menjadi batu sandungan bagi mereka yang lemah. Karena apabila orang melihat engkau yang mempunyai pengetahuan sedang duduk makan di dalam kuil berhala, bukankah orang yang lemah hati nuraninya itu dikuatkan untuk makan daging persembahan berhala? Dengan jalan demikian orang yang lemah, yaitu saudaramu, yang untuknya Kristus telah mati, menjadi binasa karena pengetahuanmu. Jika engkau secara demikian berdosa terhadap saudara-saudaramu dan melukai hati nurani mereka yang lemah, engkau pada hakikatnya berdosa terhadap Kristus. Karena itu, apabila makanan menjadi batu sandungan bagi saudaraku, aku untuk selama-lamanya tidak akan mau makan daging lagi, supaya aku jangan menjadi batu sandungan bagi saudaraku. Demikian firman Tuhan. Yang berbahagia adalah setiap orang yang membaca, mendengar, memelihara, dan melakukan firman Tuhan dalam hidup setiap hari. Terpujilah Kristus. Haleluya. Saudara terkasih di dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus, tema ibadah pada malam hari ini dalam ibadah keluarga, Sinode memberikan tema yaitu sikap umat di tengah keberagaman. Saudara terkasih di dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus, kota Korintus adalah sangat strategis karena memiliki dua pelabuhan, yaitu Legium sebelah utara kota Korintus dan Kekria sebelah timur Teluk Saronik, yang menguasai persimpangan internasional, yaitu penghubung perdagangan antara barat dan timur. Kota ini sangat mengendalikan perdagangan di darat antara utara dan selatan, serta di laut antara timur dan barat. Begitu juga kota ini mempunyai dua pelabuhan yang menjadi pusat pertumbuhan atau pertemuan berbagai orang dari berbagai daerah, yaitu untuk melakukan perdagangan. Karena itulah kota Korintus sangat berkembang dengan pesat, yaitu menjadi kota perdagangan yang cenderung menghasilkan barang-barang yang mewah serta karya seni yang indah. Namun di sisi lain, kota ini juga terkenal dengan kebejatan moralnya, karena situasi strategis yang membuat semua orang dari berbagai daerah datang ke kota Korintus, yaitu untuk melakukan suatu perdagangan. Tentu situasi ini sangat mempengaruhi kehidupan masyarakat yang ada di Korintus,
yaitu menjadi masyarakat yang beragam, yaitu dengan latar belakang serta tradisi dan kebiasaan yang berbeda. Di tengah keberagaman itulah masyarakat di Korintus itu bertumbuh dan berkembang di tengah pluralitas masyarakat Korintus, baik di bidang sosial, ekonomi, budaya, maupun agama. Demikian juga masyarakat di Korintus itu juga kuat, atau dikatakan sangat kuat, dengan pengaruh dalam hal penyembahan berhala yang berasal dari Yunani, Romawi, dan Mesir yang mereka bawa di kota Korintus. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, ketika itu jemaat yang dilayani oleh Rasul Paulus di kota Korintus adalah jemaat yang baru bertumbuh, yang sangat memerlukan arahan serta bimbingan. Karena itulah Rasul Paulus dengan panjang lebar memberikan arahan atau bimbingan secara rohani agar orang Kristen di Korintus itu tetap berjuang dengan mempertahankan identitasnya sebagai orang yang beriman kepada Yesus Kristus Tuhan dari penduduk Kristus yang menyembah berhala atau terhadap orang yang mengaku memiliki pengetahuan yang masih terikat dengan berhala-berhala. Itu makan daging yang dipersembahkan kepada berhala-berhala, sehingga menjadi batu sandungan bagi orang yang lemah atau orang yang baru tumbuh imannya kepada Yesus Kristus. Karena pengetahuan dari orang yang menyembah berhala itulah, maka Rasul Paulus menjelaskan dalam ayat 11 yang menyatakan, dengan jalan demikian orang yang lemah, yaitu saudaramu, yang untuknya Kristus telah mati, menjadi binasa karena pengetahuan. Artinya juga ada orang Kristen yang masih juga menghalalkan makanan yang sudah dipersembahkan kepada berhala, yaitu untuk dimakan, karena masih memiliki pengetahuan yang menduakan Tuhan, sehingga dalam hal ini bisa menjatuhkan orang yang lemah imannya atau orang-orang yang baru kenal kepada Yesus Kristus. Dan ini juga menjadi batu sandungan dan membuat orang berdosa terhadap Kristus. Oleh karena itu, Rasul Paulus menasihati agar mereka itu bersikap penuh kasih dalam menanggapi dan bersikap tentang makanan atau daging yang dijual sebagai korban bagi berhala di tengah keberagaman kepercayaan yang ada di masyarakat Korintus. Sebab apa yang dilakukan orang masih menyembah berhala, dan berhala itu semuanya adalah sia-sia, karena Allah di atas segalanya. Dan firman Tuhan pada malam hari ini mengingatkan saudara dan saya dalam kehidupan orang yang beriman kepada Yesus Kristus, tentunya tetap hidup dalam kesetiaan dan ketaatan kepada Yesus Kristus, Tuhan yang telah mempersembahkan tubuhnya untuk korban bagi dosa-dosa kita. Dan dalam kehidupan di tengah masyarakat yang beragam budayanya dan keyakinan lainnya, tentu orang Kristen harus berhikmat dan selalu menjaga kekudusan dan dapat menjaga dan mempertahankan identitas imannya sebagai pengikut Kristus di dalam kehidupan dunia ini.
agar tidak menjadi batu sandungan, tetapi kita sebagai pengikut Kristus bisa menjadi berkat bagi sesama kita. Karena tantangan hidup itu tetap ada di dalam kehidupan kita selama kita berada di tengah-tengah dunia ini. Namun kita percaya, ketika kita terus dibekali dan dibina oleh firman Tuhan, maka hidup beriman kita tidak mudah terpengaruh, tidak pernah tergoyahkan dengan hal-hal yang melemahkan iman kita, yang melemahkan atau menjatuhkan iman kita. Jadi sikap kita di tengah keberagaman, tentu semua yang kita terima harus dievaluasi. Sekalipun kita juga menghargai kepercayaan yang lain. Dan kita sebagai orang Kristen tentu melakukan apa yang berkenan kepada Tuhan dan tidak mengikuti apa yang tidak berkenan kepada Tuhan. Saudara-saudara yang dikasihi di dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus, kita sebagai generasi penerus tentu kita harus tetap konsisten untuk menjaga identitas kita sebagai pengikut Kristus, sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita. Oleh sebab itu, mari kita memohon kuasa Roh Kudus menyertai saudara dan saya senantiasa. Tuhan Yesus memberkati firman-Nya. Amin. Jemaat Tuhan, marilah kita bersatu hati, kita bersama, kita berdoa.
Allah Bapa yang bertata kerajaan surga, Allah yang kami imani di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Kami bersyukur atas firman-Mu pada malam hari ini Tuhan. Biarlah firman yang kami dengar pada malam hari ini boleh menguatkan iman kami, dan boleh kami bisa menjaga sikap dan identitas kami sebagai orang-orang yang percaya akan Tuhan kami Yesus Kristus. Memang begitu banyak tantangan, godaan yang kami hadapi. Namun kami yakin dan percaya bahwa Tuhan akan tetap menyertai. Tuhan akan tetap menjaga. Oleh sebab Tuhan, kami menyerahkan sisa kehidupan kami dalam tangan kasih-Mu. Terima kasih ya Bapa surga, terima kasih. Dan pada malam hari ini juga kami berdoa untuk bangsa dan negara kami yang kami cintai ini Tuhan. Kiranya Tuhan memberkati para pemimpin bangsa kami, baik dari tingkat pusat maupun paling rendah. Sehingga dengan pertolongan-Mu, dengan ikut campur tangan Tuhan, para pemimpin ini belum menjalankan roda pemerintahan dengan baik. Sehingga kami sebagai warga negara boleh merasakan akan damai sejahtera Tuhan. Juga kami berdoa ya Tuhan untuk gereja-gereja-Mu yang ada di muka bumi ini, dimanapun mereka berada Tuhan. Hamba-hamba Tuhan yang Kau pakai dalam pemberitaan firman Tuhan, Tuhan kiranya Engkau berkati. Tuhan kiranya Engkau selalu menyertai setiap langkah hamba-hamba-Mu ini, agar firman Tuhan boleh tersampaikan kepada orang-orang yang belum mengenal Engkau, sehingga banyak jiwa-jiwa yang diselamatkan. Khususnya kami berdoa untuk gereja-Mu, yaitu GBIB Jemaat Maturia Lujanan. Tuhan kiranya Engkau berikan hikmat, Engkau berikan tuntunan kepada hamba-Mu, baik itu pendeta, diaken penatua, komisi-komisi yang ada, panitia, serta ke-6 pengurus berkat. Biarlah dengan tuntunan dan penyertaan hamba-hamba-Mu ini boleh menjalankan tugas dan tanggung jawabnya sebagai panggilan dan keputusan di tengah-tengah jemaat-Mu dengan baik, dengan penuh sukacita, sehingga nama Tuhan boleh dimuliakan. Ya Tuhan kami Yesus Kristus, kami juga berdoa ya Tuhan bagi jemaat-Mu yang pada saat ini mengalami kelemahan tubuh, mengalami sakit penyakit yang mereka derita, baik di rumah maupun di rumah sakit. Tuhan kiranya Engkau rawat mereka, Engkau berikan pemulihan, Engkau berikan penyembuhan, dan Engkau berkati ya Tuhan para dokter, perawat yang menanganinya. Begitu juga obat-obatan, makanan dan minuman, serta keluarga yang senantiasa merawat dan menjaga. Tuhan, biarlah melalui itu semua, melalui itu semua Tuhan, pemulihan dan kesembuhan boleh terjadi atas saudara-saudara kami yang pada saat ini mengalami kelemahan tubuh. Ya Tuhan kami Yesus Kristus, kami juga berdoa ya Tuhan untuk semua rencana program kerja yang ada di jemaat-Mu, yaitu GBIB Jemaat Maturia Lujanan. Kiranya Engkau berkati apa yang sudah kami lakukan, dan Engkau berkati program-program yang belum kami lakukan. Walaupun di tengah-tengah pandemi ini Tuhan, Engkau tetap menyertai dan memberkati senantiasa. Karena apa yang kami lakukan, apa yang kami laksanakan dalam program, itu semata-mata hanyalah hormat dan kemuliaan nama Tuhan. Terima kasih ya Bapa surga. Inilah ya Tuhan doa kami. Semoga kami alahkan dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus yang telah mengajar kami berdoa bersama-sama. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti surga. Berikanlah pada hari ini makanan kami yang cukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang salah kepada kami. Dan janganlah membawa kami dalam cobaan, tetapi lepaskanlah daripada yang jahat.
Marilah kita menyatakan syukur kepada Tuhan dengan kita memberikan persembahan kepada Tuhan. Dengan mengingat pesan Alkitab dalam 1 Tawarik 29 ayat yang ke-9 yang menyatakan, bangsa itu bersuka cita karena kerelaan mereka masing-masing. Sebab dengan tulus hati mereka memberikan persembahan sukarela kepada Tuhan. Juga Raja Daud sangat bersuka cita. Saat memberi dan bersyukur, ingatlah bahwa hidup ini miliknya. Segala yang kita terima adalah belas kasih. Mari bersyukur karena Tuhan memberkati kita dalam mengelola berkat-Nya. Mari kita beri persembahan kepada Tuhan dengan diiringi, yaitu dengan kita memuji Tuhan dari Gita Bakti nomor 85 bait yang pertama dan kedua. Oh Tuhan, bait yang pertama kita menyanyikan terlebih dahulu. Bait kedua kita nyanyikan setelah persembahan dijalankan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, mari kita bangkit berdiri. Mari kita berdoa untuk kita membawa persembahan kita kepada Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa yang Maha Kudus, Bapa yang penuh kasih, terima kasih atas segala berkat-Mu yang tak terhingga yang Tuhan berikan kepada kami. Ya Bapa, terima kasih atas firman-Mu yang baru saja kami dengar pada saat ini. Kiranya firman-Mu ini menjadi terang bagi kehidupan dalam hidup kami dan menerangi dalam setiap langkah kami. Ya Bapa, pada saat ini kami menyampaikan ungkapan rasa syukur kami melalui persembahan kami. Ya Tuhan, walau persembahan kami tidak layak di hadapan-Mu, kiranya Engkau berkenan dan memberkati persembahan kami ini, sehingga persembahan kami ini berguna untuk pelayanan dan untuk sesama kami. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Saudara terkasih, sumber kekuatan kita hanya pada Tuhan kita Yesus Kristus. Sekarang jalanilah hidup saudara untuk menjadi saksi-saksi Tuhan.
Mari kita menyanyi puji Tuhan dari Kitab Bakti 113 bait 1 dan 2. Jemaat Tuhan, sekarang kan arahkanlah hati dan pikiran kepada Tuhan, serta terimalah berkat-Nya. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan kita Yesus Kristus melalui Roh-Nya yang kudus memberkati saudara-saudara sekalian saat ini, esok, sampai selama-lamanya.